Oke, halo teman-teman. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang pengenalan PHP. Nah, jadi apa sih itu PHP? Jadi PHP adalah singkatan dari Hypertext Preprocessor atau merupakan sebuah bahasa pemrograman yang dipakai untuk membuat sebuah website yang dinamis. Nah, dalam website terdapat dua jenis, ada website dinamis dan statis. Sebelum kita bahas lanjut soal PHP, alangkah baiknya kita pahami dulu ya, apa sih website dinamis dan statis itu. Oke, jadi yang pertama, apa sih itu website dinamis? Jadi website dinamis ini bisa dikatakan sebuah website yang kontennya ini bisa berubah-ubah. Misal contoh yang termasuk website dinamis ini ada toko online, blogger, Wikipedia, dan lain-lain. Nah, contoh website dinamis di sini ada toko online ya, Shopee yang kita kenal. Nah, kenapa sih toko online ini bisa dikatakan sebagai website dinamis? Alasannya karena misalnya pada saat kita menjadi konsumen ingin membeli produk di toko online tersebut. Nah, semua transaksi yang kita lakukan ini nantinya akan diproses atau dilakukan di dalam website tersebut. Jadi semua transaksi kita itu akan tercatat secara otomatis. Nah, kemudian misalnya ada lagi, jika ada produk baru di dalam toko online-nya, maka nantinya produk baru ini akan otomatis masuk ke section produk yang terbaru. Terus contoh lainnya misalkan sebuah pemilik website toko online ini bisa mengupdate harga ataupun mengubah nama si produknya. Ataupun bisa juga mereka menghapus produk mereka seperti itu. Nah, setelah itu selain toko online ada Wikipedia. Kenapa Wikipedia ini bisa dikatakan sebagai website dinamis? Alasannya karena kita bisa merubah konten dari Wikipedia tersebut. Contoh misalnya di dalam artikel Wikipedia ada kesalahan nih. Nah, kita bisa mengubah atau mengupdate konten Wikipedia-nya. Jadi intinya sebenarnya website dinamis ini kontennya itu bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan kita sendiri, seperti itu. Setelah website dinamis ada yang namanya website statis. Nah, apa sih website statis? Jadi website statis ini kebalikan dari website dinamis, yaitu website yang kontennya gak bisa berubah-ubah. Contohnya kayak website company profile atau landing page. Jadi website company profile ini adalah website perusahaan yang dimana perusahaan-perusahaannya ini memperkenalkan dirinya. Seperti visi misinya apa, tujuan mereka apa, servis-servisnya apa aja, dan lain-lain. Nah, setelah itu kita lanjut ke sejarah PHP. Nah, jadi bahasa pemrograman PHP ini diciptakan oleh seseorang yang bernama Rasmus Lerdorf pada tahun 1995. Yang dimana dia ini merupakan seorang pemrogram atau programmer dari asal Denmark atau Greenland. Yang pada waktu itu dia ini menulis dua versi pertama dari PHP. Dan dia juga berpartisipasi dalam pengembangan versi-versi PHP selanjutnya yang dikembangkan oleh kelompok pengembang. Yang termasuk di dalamnya itu ada Andy Goodmans dan Ziv Suratsky. Yang selanjutnya mereka mendirikan Zen Technologies. Nah, jadi sebenarnya pada awalnya PHP ini kependekannya itu adalah personal homepage. Nah, kenapa? Karena pada saat itu PHP masih bernama Form Interpreted atau biasa disingkat FI. Jadi wujudnya itu masih berupa sekumpulan skrip yang dipakai untuk mengolah data formulir dari web. Kemudian pencipta PHP yaitu Rasmus Lerdorf sendiri, dia merilis kode tersebut secara umum atau terbuka dan menamakannya PHP/FI. Nah, dengan rilisnya kode ini, maka banyak nih programmer-programmer yang ada di dunia itu yang pingin ngembangin bahasa pemrograman PHP. Nah,
Kemudian perusahaan yang bernama Zen tadi yang sudah kita bahas sebelumnya itu merilis sebuah atau menulis ulang interpreter PHP supaya menjadi lebih bersih, lebih baik, dan lebih cepat. Nah, perusahaan Zen ini merilis interpreter baru untuk PHP dan meresmikan sebagai PHP 3.0 atau PHP versi 3. Kemudian pada versi 3 ini, singkatan PHP-nya pun menjadi diganti atau terganti menjadi Hypertext Preprocessor, bukan lagi Personal Homepage. Nah, jadi seperti itu asal-usulnya. Kemudian di pertengahan tahun 1999, perusahaan Zen ini merilis lagi nih interpreter yang bernama interpreter PHP yang dikenal dengan versi 4.0. Nah, jadi pada versi 4.0 ini banyak programmer yang memakai bahasa PHP. Kenapa? Yang pertama karena kemampuannya itu yang cepat dan stabilitas yang tinggi pada saat membuat aplikasi yang kompleks. Nah, kemudian tahun 2004, tepatnya itu bulan Juni, rilislah PHP versi 5, yang dimana pada versi ini tuh interpreter PHP mengalami perubahan yang sangat besar itu, karena dimasukkannya model pemrograman berorientasi objek atau biasa kita kenal dengan OOP ya, Object Oriented Programming. Nah, kemudian versi PHP saat ini yaitu versi 8.0. Nah, yang dimana pada versi 8 ini belum rilis lama ya, yaitu rilisnya itu pada tanggal 26 November tahun 2020. Nah, di versi 8 ini cukup banyak fitur atau perubahan yang ada. Nah, tapi pada seri PHP dasar kali ini kita tidak akan belajar langsung ke versi 8. Kenapa? Karena kita harus tahu dulu versi sebelumnya, fitur-fitur yang ada di versi sebelumnya. Minimal di versi 7 lah yang latestnya, sebelum kita belajar fitur-fitur baru yang ada di PHP 8 nantinya. Oke, kita lanjut. Nah, kenapa PHP? Nah, kenapa sih kita harus belajar PHP? Nah, di sini saya akan men-share beberapa alasan kenapa sih kita harus belajar PHP. Yang pertama, PHP ini mudah digunakan dan dipelajari, khususnya untuk pemula. Karena syarat untuk belajar pemrograman PHP ini, kalian minimal harus menguasai atau memahami yang namanya HTML dan CSS. Jika kalian sudah memahami kedua ini, maka kalian bisa lanjut belajar bahasa pemrograman PHP, karena ketiga bahasa ini saling berkaitan gitu ya. Kemudian alasan selanjutnya, PHP ini gratis dan open source, artinya tidak berbayar dan bisa di-download di website resminya, yaitu www.php.net. Itu. Kemudian PHP ini mempunyai banyak framework. Di antaranya pertama ada Laravel, yang kedua ada C atau CodeIgniter, dan yang ketiga ada Symfony, dan yang keempat ada Y framework. Nah, kebetulan pada seri video backend ini juga kita nantinya akan mempelajari framework ya, di mana framework yang akan kita belajar ini adalah Laravel. Oke, alasan selanjutnya yaitu PHP ini memiliki dukungan komunitas yang besar. Contohnya saja, misalkan bisa kalian cari di Facebook, ada komunitas yang namanya PHP Indonesia. Nah, di sini tempat berkumpulnya para programmer PHP yang ada di Indonesia. Jika kalian kebingungan, kalian bisa gabung ke grupnya, bisa tanya-tanya ke para senior yang sudah jago lah di sana. Setelah itu ada
yang namanya Stack Overflow. Nah, jadi Stack Overflow ini merupakan sebuah website atau platform yang gunanya itu untuk mencari solusi jika codingan kita terdapat error. Atau Stack Overflow ini bisa diibaratkan website yang sering dikunjungi oleh para programmer yang ada di dunia itu, baik di dalam negeri atau luar negeri. Oke, lanjut. Alasan selanjutnya, PHP ini memiliki dokumentasi yang cukup lengkap. Nah, untuk dokumentasinya kalian bisa cek di website resminya ya, yaitu di www.php.net. Ya, kalian bisa baca sendiri saja, sudah lengkap dokumentasinya. Selanjutnya alasannya, kebanyakan website itu dibuat menggunakan PHP. Jika kalian lihat di website w3text.com, kalian akan melihat persentase semua website yang ada di dunia ini ya. Di sini pada tanggal 1 Februari 2021 ya terakhirnya, bahwa PHP ini masih bertempat ke-1 gitu kan. Masih juara ke-1 gitu dalam website dengan menggunakan PHP itu. Dengan persentasenya itu 79,1%. Jadi banyak sekali gitu kan website-website yang ada di dunia ini yang masih menggunakan bahasa PHP. Nah, kemudian alasan selanjutnya, banyak website besar yang dibuat menggunakan PHP. Nah, contohnya apa? Contohnya Facebook nih yang sudah kita kenal gitu kan. Terus Yahoo, setelah Yahoo ada Wikipedia. Nah, Wikipedia ini adalah website yang sering kita kunjungi ya untuk mencari definisi dan semacamnya, itu dibuatnya menggunakan PHP juga. Setelah itu banyak CMS atau Content Management System yang dibuatnya menggunakan bahasa pemrograman PHP. Yang mana CMS yang pertama itu WordPress. Nah, WordPress ini sebuah perangkat lunak atau software yang dipakai untuk membuat konten digital seperti yang kita ketahui, blog misalnya. Setelah itu CMS yang kedua ada Joomla. Selain Joomla ada lagi yang namanya Drupal. Nah, seperti itu. Oke, cukup sekian pembahasannya. Bila ada kesalahan mohon maaf ya. Mungkin di tutorial selanjutnya kita akan bahas tentang perlengkapan atau lingkungan apa saja sih yang harus kita siapkan sebelum kita ngoding PHP gitu. Ya, jadi ditunggu saja videonya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.